Hey guys, ketemu lagi dengan Koko. Belakangan ini menurut saya Realme lagi bener-bener naik daun sejak kesuksesannya merilis Realme GT series yang semuanya tuh keren abis. Dan sebagai smartphone penutup di tahun 2021, Realme masih merilis satu kejutan baru di seri angka yang menurut saya nggak kalah kerennya buat smartphone 2 jutaan. Karena punya kombinasi lengkap yang sama bagusnya. Mulai dari bodi, layar, performa, dan kameranya yang ternyata ada di luar ekspektasi saya. Inilah Realme 8i. Dengan membawa fitur refresh rate 120Hz yang kabarnya dijual di harga 2 jutaan dengan kombinasi prosesor Helio G96, saya jadi merasa tertantang untuk nyobain buat main game langsung. Coba ya sekalian di game yang support 120 fps. Apakah dapat berjalan dengan mulus? Dan bagaimana sih performa dari chipset baru Helio G96 ini? Maka dari itu langsung kita mulai dari gaming testnya. Salah satu game yang bisa 120 fps yaitu Lost Centuria. Di sini saya bisa setting dengan settingan tertingginya semua. Dalam beberapa kali bermain sih ternyata memang belum bisa mendapatkan 120 fps. Frame rate-nya masih mentok di 60 fps, namun secara rata-rata gameplaynya ada di 55 fps. Yang tentunya cukup wajar mengingat chipsetnya masih ada di kelas entry to mid range. Dalam 30 menit saya bermain, baterainya berkurang 10% dengan suhu naik sampai ke 45 derajat di bagian layar dan 43 derajat untuk di bagian belakang yang bisa terbilang cukup wajar ya. Lanjut di game Battle Royale PUBG Mobile, settingan rata kanan mentok di SD frame rate high. Namun kali ini saya bermain di smooth ultra saja. Dengan settingan grafis seperti ini, saya masih dapat bermain dengan nyaman. Selama 26 menit bermain di map Erangel, hampir nggak ada frame drop. Turun sedikit pas rendering rada rame aja. Rata-rata sih masih bisa dapat 40 fps dengan baterai berkurang 7% dan suhu naik mentok di 42 derajat Celcius. Game ketiga nggak afdol lah kalau nggak nyobain Genshin Impact. Settingan defaultnya hanya dapat di terendah. Dengan settingan ini sebenarnya gameplaynya masih oke banget. Ada sih beberapa kali frame drop, apalagi ketika menghadapi monster. Namun secara overall masih bisa dapat kisaran di 30 fps. Jadi ya buat kamu kalau mau main game ini masih bisa lah. Dalam 40 menit saya bermain, baterainya berkurang 10% dengan suhu naik maksimal ke 45 derajat Celcius. Dengan performa gaming seperti itu, seperti apa sih hasil benchmarknya? Nah, karena unit yang saya pegang ini punya RAM 4 GB, jadi saya menggunakan Antutu versi 8. Di sini Realme 8i dapat skor 280 ribuan. Lalu di Geekbench 5, angka single core-nya di 524 dan multicore di 1631. Lanjut di 3D Mark Wildlife, overall skornya di 1093 dengan average FPS di 6,50. Dengan kestabilan testing tuh 99%. Jadi ya sebenarnya Helio G96 ini tidak jauh berbeda dari Helio G95. Namun memang terasa sedikit lebih stabil dan efisien. Terus gimana soal durability baterainya? Saya sudah menguji baterai menggunakan PCMark Battery Life. Pertama di settingan layar 120Hz, baterainya bertahan selama 14 jam. Sedangkan di settingan auto bertahan sampai 15 jam. Dan tentunya akan semakin irit kalau kamu pakai settingan layar 60Hz. Juga di pengujian menonton YouTube selama 1 jam, baterainya hanya berkurang 7% saja. Selain itu, Realme juga masih membawa fitur penghemat daya di Realme 8i ini, yang dimana ketika baterai sisa 5% masih bisa dipakai chat WhatsApp selama hampir 1,3 jam. Dengan baterai yang gede 5000 mAh, Realme tetap nggak mengurangi estetika dari segi desain. Sesuai filosofi produknya yaitu trendsetting design, Realme 8i yang warna space purple ini memberikan kesan guratan busur yang berkilau dengan warna ungunya. Secara mata memang sedap dipandang, namun masih mudah untuk ninggalin bekas sidik jari. Bahkan untuk desain kameranya pun jadi terlihat menyatu dengan back case, walaupun tetap masih ada frame kotak sebagai bingkainya. Tapi overall build quality-nya ini bagus sih, masih solid dan premium, nggak terkesan murah dan ringkih. Lalu peletakan ultra fast side fingerprint di sini juga bikin kemudahan aksesnya. Begitu juga responnya yang terbilang cukup cepat. Dengan ketersediaan triple slot untuk dual SIM card dan eksternal memori yang masih bisa ditambahkan up to 256 GB, bikin keleluasaan kamu dalam menyimpan banyak data di Realme 8i.
Balik bagian depan, layar berukuran 6,6 inch Full HD IPS dengan brightness 600 nits, 100% DCI P3. Ini sebenarnya sudah oke banget untuk nonton video di dalam ruangan. Produksi warnanya juga sudah cukup vibrant, cuman kalau dipakai outdoor akan kurang nyaman. But kalau pengoperasian layar tentunya nyaman banget karena ada refresh rate 120Hz. Asli, smooth abis. Saran saya sih cukup pakai mode auto aja biar baterai nggak begitu boros. Secara overall sih saya nggak ada komplain yang berarti untuk bagian body ini. Toh kalau bekas fingerprint di backcase masih bisa tertangani dengan ditambahin soft case atau case yang lain yang ada di pasaran besok. Handheldnya juga nyaman-nyaman aja, jadi untuk ukuran smartphone 2 jutaan dengan baterai 5000 mAh masih tergolong ringan dengan 194 gram serta bodi yang solid. Nah, sekarang ke bagian kamera. Setup untuk kamera belakangnya sendiri ada 50 megapiksel main kamera aperture f1.8, 2 megapiksel black and white lens f2.4, dan 2 megapiksel ultra makro f2.4. Sedangkan untuk kamera depan berukuran 16 megapiksel dengan fitur AI. Dimana hasil autonya tuh untuk handphone di harga 2 jutaan punya dynamic range yang cukup luas. Detailnya juga cakep dan punya tone warna yang cukup vibrant, jadi lebih cocok buat pengguna yang sekali jepret dan post ke sosial media. Dan kalau mau hasil lebih detail tinggal pakai model 50 megapikselnya aja. Beralih ke mode portrait, di sini detail dan dynamic range-nya masih cakep, tapi tone warnanya rada berubah, nggak begitu vibrant. Dengan separasi blur yang masih kurang begitu rapi di beberapa bagian aja. But secara overall sih masih oke. Lalu di mode makro dengan kualitas 2 megapiksel saya bisa bilang cukup bagus. Tapi detailnya tentu nggak terlalu wah ya untuk 2 megapiksel tentunya. Dan memang harus sedikit ambil jarak supaya fokusnya tuh bisa dapat. Untuk hasil kamera depan saya bisa acungi jempol untuk Realme 8i ini. Detailnya cakep, warnanya juga pas kalau menurut saya. Minornya cuma di bagian portrait sama kayak kamera belakang yang masih kurang begitu rapi. Mungkin harus update firmware biar makin maksimal. Terus ke hasil videonya gimana tuh? Menurut saya dari segi autofocus cukup cepat. Dynamic range dan detail juga bagus. Stabilnya saja yang masih kurang begitu smooth. Tapi kalau sudah mengaktifkan ultra steady, hasilnya jadi jauh lebih smooth. Namun sedikit mengurangi detail dan dynamic range-nya. Begitu pula untuk kamera depan. Menghadapi backlight sih masih kurang bisa diandalin. Namun secara overall sudah bagus. Hasilnya juga smooth jika mengaktifkan mode ultra steady. Saya rasa sih memang cocok jika mau dipakai untuk daily vlog. Pas saya bikin video review ini saya masih belum tahu pasti berapa harga resminya. Tapi kalau Realme 8i yang saya pegang ini dijual di angka 2 jutaan, menurut saya sih oke banget ya buat jadi salah satu rekomendasi smartphone. Apalagi buat kami yang nyari kepuasan ketika scrolling sosial media dengan layar 120Hz. Ataupun buat smartphone gaming di kelas 2 jutaan yang punya performa stabil berkat Helio G96-nya. Dan bonusnya masih dapat hasil kamera 50MP yang di luar ekspektasi saya, sangat bisa diandalkan. Menurut saya Realme 8i ini paket yang lengkap banget sih, baik dari bodi, layar, performa, dan kameranya semua sudah worth it banget di rentang harganya. Sebagai smartphone penutup tahun 2021, Realme 8i sih layak banget buat kamu perhitungkan jika lagi nyari smartphone budget di bawah 3 juta. Jika kamu berminat, link pembeliannya di kolom deskripsi ya. So cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.